Assalamualaikum guys. Tahu nggak sih yang lagi viral terkait tagar jilbab DW Indonesia? @DW Indonesia memposting sebuah video dengan caption, "Apakah anak-anak yang dipakaikan jilbab itu memiliki pilihan atas apa yang ingin ia kenakan?" Seorang psikolog mengomentari tentang cara orang tua muslim yang melatih anak-anaknya berjilbab sejak dini. Apa dampak psikologis bagi anak-anak tersebut? Dan seorang tokoh feminis mengomentari bagaimana dampak sosial bagi anak-anak itu di masa mendatang. Pertanyaannya, yang jadi narasumber muslimah bukan sih? Kalau bukan, artinya mereka telah melompat pagar dengan mengurusi urusan agama orang. Tapi kalau mereka muslimah, malah lebih parah. Kasihan sekali jika seorang muslim fobia terhadap ajaran agamanya sendiri. Jilbab adalah bagian dari syariat Islam. Ini bukan hak atau pilihan, tapi kewajiban bagi istri dan anak orang beriman. Dalil tentang kewajiban jelas termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak seharusnya dipertentangkan dengan alasan hak dan kebebasan. Allah Ta'ala memang membuat aturan sebagai petunjuk bagi hambanya dalam menemukan jalan keselamatan. Tapi menjalankan, menaati atau tidak, kita diberikan kebebasan memilih. Tidak ada paksaan dalam Islam, tapi pilihan itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Jika orang tua mengajarkan anaknya berjilbab sejak kecil, itu sama halnya dengan melatih anak mengajarkan sholat dan puasa. Karena sama-sama wajib hukumnya. Lalu, apa masalah bagi mereka DW Indonesia ini? Katanya, gerakan mereka untuk memperjuangkan hak asasi manusia, toleransi, dan demokrasi. Mereka bilang agama adalah hal yang paling pribadi, tapi mereka nyinyir terhadap orang yang menjalankan syariat agamanya. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan pemikiran seperti ini, karena ini adalah sebuah kemungkaran. Berbahaya apabila pemikiran mereka tersebar dan ditelan mentah-mentah oleh mereka yang masih awam. Apalagi dijadikan pembenaran bagi mereka yang masih enggan menutup aurat. Jadi, sikap kita harus jelas, tegas mengingkari pernyataan-pernyataan yang menyinggung ajaran Islam. Sikap ini kelak akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita bisa menentukan tindakan. Apakah ingin merubahnya dengan tangan atau berusaha merubahnya dengan lisan atau tulisan. Menyampaikan yang salah itu salah dan menyampaikan kebenaran. Atau cukup diam sambil mengingkari di dalam hati saja, walaupun itu merupakan selemah-lemahnya iman. Setelah membaca profil dari narasumbernya, memang tidak mengherankan. Itulah pemikiran feminis dan pemahaman Islam liberal. Mereka itu rata-rata orang terdidik dan terpelajar. Yang mereka andalkan memang gelar akademik yang tinggi, sehingga selalu merasa pintar dan benar, menyandarkan semua di atas logika dan teori hermeneutika. Dan menurutku, pemahaman ini jauh lebih berbahaya dari isu neo-PKI yang sedang ramai. Sebab, jika benar PKI akan muncul bangkit dari kubur, segenap umat Islam pasti siap menggempur. Lebih berbahaya dari paham radikalisme yang tiap saat digoreng pemerintah. Sebab, masih sebatas tuduhan yang belum jelas penafsirannya, tergantung kepentingannya apa. Liberalisme agama sangat membahayakan akidah umat Islam. Sayangnya, banyak umat yang belum menyadari bahaya ini. Dan sistem sekuler saat ini menjadi lahan subur bagi perkembangan mereka. Keberadaannya justru sangat didukung oleh penguasa yang juga terjangkit Islamofobia. Karena itulah pentingnya kita berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam walau hanya satu ayat, tanpa menunggu sertifikat. Apa bahaya yang lebih besar bagi orang Islam selain mati dalam keadaan tidak beriman? Wallahu a'lam bishawab.